Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanya Tuhan. Biar kami semua yang datang Tuhan diberkati oleh Tuhan, mendapatkan berkat dan sukacita yang penuh daripada Tuhan. Demikian Tuhan, kami serahkan ibadah, sepanjang ibadah ini dalam tangan Tuhan. Biar kiranya jadi untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Mari saudara, sama-sama kita mau katakan lagu pujian bahwa Engkau Yesus dan Engkau adalah penyelamat di dalam kehidupan kami. Haleluya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Kita mau katakan, Yesusku, Kau penyelamat hidupku. Haleluya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban Engkau penghibur dan pelindung dalam hidup kami. Dan Engkau sumber kekuatan kami, Tuhan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa
Sama-sama kita katakan, nyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Di gunung tunduk laut bergelora, mendengar nama. Kami bersuka atas perbuatan-Mu. Ku bersuka atas perbuatanku, samanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan sama-sama kita katakan, bagi biar lagu penyembahan ini keluar dari dasar hati kita kepada Tuhan, bahwa sesungguhnya besar kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Betapa mulianya perbuatan-Mu bagi kami. Kami mau bersuka, atas perbuatanmu, samanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti tiada janji seperti yang padamu Tuhan. tiada janji seperti yang ada Tiada janji, tiada janji seperti yang ada padamu.
Tuhan yang layak untuk kami sembah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Dengan kasih Kristus, saya undang kita semua bangkit berdiri. Biar ini yang menjadi kerinduan hati kita untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau bersuka atas perbuatan-Mu yang ajaib. Ku bersuka atas Yes, dan selamanya kami sembah Kau Tuhan. hanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Pada hari ini kami umat-Mu bersama-sama datang kepadamu untuk mengucapkan syukur karena Engkau sudah memelihara kehidupan kami selama 1 minggu ini. Dalam 1 minggu ini Tuhan, Engkau banyak melakukan sesuatu bagi kami. Terkadang banyak hal yang tidak kami mengerti, banyak hal yang tidak kami pahami. Namun ketika kami masih bisa berdiri saat ini berhadapan dengan Engkau dalam ucapan syukur, itu adalah suatu tanda bahwa Engkau memelihara dan menjagai kami. Walaupun Engkau tidak pernah menjanjikan langit yang selalu cerah, pasti ada badai, ada persoalan juga dalam kehidupan. Namun Engkau menjanjikan pertolongan dan penyertaan. Engkau Allah yang setia, yang menjadikan kami bukan cuma menang, tetapi lebih daripada pemenang dalam segala hal. Bukan karena kuat, bukan karena pandai, tetapi karena kekuatan yang Kau berikan kepada kami. Demikian juga hari ini Tuhan, ketika kami datang kepadamu, bukankah ini semua adalah anugerah? Bukankah ini semua pertolongan? Dan kalau kami masih ada seperti hari ini, kami percaya karena Engkau masih punya banyak rencana yang indah dalam kehidupan kami. Teruslah bersama dengan kami Tuhan, berikan kami kekuatan sampai kami bisa melihat kemuliaan demi kemuliaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Saatnya kami mau duduk diam, saat dimana Engkau yang berbicara bagi kami. Biar kiranya segala puji, sembah, hormat kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Dan teruslah dalam pengurapan-Mu Tuhan. Hamba-Mu ini hanyalah sekedar juru bicara-Mu saja. Biar kiranya setiap kata yang keluar adalah isi hati-Mu yang Kau tujukan kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Bukankah Engkau kenal kami? Engkau tahu kami persis dan Engkau ingin selalu bersama dengan kami untuk memberikan kekuatan, memberikan damai sukacita, memberkati. Demikian juga Engkau yang menjadi penolong dalam setiap persoalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah Tuhan, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang rasanya kita masih tetap bisa bersama. Artinya kita masih dalam penyertaan Tuhan, tetap sehat, tetap kuat. Ya, kalau sudah terbiasa pakai masker, maskerlah, pakailah terus. Kan itu semua demi kebaikan kita juga, toh? Oke, pada hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan, ya, karena Tuhan ingin kita selalu menang. Bukan cuma selalu menang dalam setiap persoalan, tapi lebih daripada pemenang. Kenapa begitu? Karena firman Tuhan berkata, musuh kita itu bagaikan awan yang mengelilingi kita. Terkadang dikatakan ada musuh yang bagaikan singa yang mengaum-ngaum, yang siap untuk meluluh menerkam. Tapi saya percaya singa itu adalah singa yang ompong. Artinya cuma nakut-nakutin doang. Oleh sebab itu jangan takut, harus tetap kuat. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, pada hari ini kita akan bersama-sama bukan berkenalan sih, karena kita sudah kenal, dengan seorang pemuda yang bernama Gideon. Kita akan buka dan kita akan baca bersama-sama dalam Hakim-Hakim. Hakim-Hakim pasal yang ke-6
mulai ayat yang ke-11. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkan orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, ah Tuanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah baca, kita sudah bisa nalar, menghayati suatu dialog, suatu keadaan di mana pada awalnya kita tahu seorang Gideon ini yang sedang mengirik di tempat persembunyian anggur, ya tempat persembunyian karena saat itu orang Israel dicengkeram, istilahnya dijajah oleh orang Midian. Jadi kalau orang Midian datang itu semua panen-panen dihabisin ludes sampai menjadi susah dan susah sekali hidupnya, bahkan ngumpet-ngumpet begitu ya. Nah, Gideon ini juga begitu, seorang pemuda yang taat sama orang tuanya, tetap membantu melakukan tugas-tugas dan juga ngumpet-ngumpet karena takut dengan orang Midian si penjajah itu. Lalu kita baca tadi Tuhan menampakkan diri kepadanya. Lalu dikatakan, hai engkau pahlawan yang gagah berani. Kagetlah si Gideon ya, kaget dengan perkataan itu. Seakan-akan itu perkataan sudah lama tidak pernah ku dengar. Dan sekarang itu sampai kepadaku. Itu sebabnya kita kasihlah judul bahwa renungan firman Tuhan saat ini adalah pahlawan yang gagah berani. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sementara Gideon kaget itu, dia masih sempat menjawab. Ya, kita baca tadi, Gideon itu bilang, kalau memang Tuhan menyertai kami, kenapa keadaan kami kayak begini? Kenapa kami itu seakan-akan terbuang? Lalu di mana itu cerita-cerita yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada turun-temurun orang tua kami yang menceritakan Allah begitu dahsyat, Allah begitu luar biasa, Allah mengasihi, Allah menjagai. Lalu kok sekarang jadi begini, itu bagaimana? Lalu kau katakan aku ini pahlawan. Apalagi kau katakan seperti itu. Wih, Gideon tambah bingung. Ya, dia tambah bingung sebab dari dialog kita lihat ya, setelah Gideon mengeluh gitu, lalu Gideon bilang lagi, apalagi ketika kalau engkau utus aku untuk membebaskan bangsa Israel kawanku, rasa-rasanya enggak mungkin, rasa-rasanya enggak masuk di akal nih, pikirin dong, woi, gitu ya kata Gideon ya, enggak mungkin. Keadaan begini, wah apalagi siapa aku? Kau lihat dong siapa aku ini? Aku ini cuma dari suatu suku, sukunya juga suku yang paling kecil, suku Manasye.
Jadi kayaknya nggak mungkin banget lah. Apalagi kalau lebih detail, aku ini dari keluargaku yang paling lemah, yang paling kecil. Cobalah pikir-pikir lagi. Bebas, memang aku ingin bebas, aku ingin merdeka, aku ingin suasana menjadi berubah, menjadi sukacita, suasana merdeka, suasana artinya suasana yang kita bebas melakukan apapun, tidak diganggu, tidak dijarah, tidak dirampas. Tapi kalau engkau bilang mengutus aku, cobalah pikir-pikir lagi, kayaknya nggak mungkin tuh. Halo, apa yang kau rasakan dari dialog ini? Bapak Ibu Saudara-saudara, suatu keadaan bukan keadaan yang mudah. Suatu keadaan bukan sesuatunya lagi gampang, lagi enak. Aku ingat dulu begitu mudahnya. Aku ingat dulu semua makmur. Aku ingat dulu harga-harga begitu murah dan terjangkau. Aku ingat dulu kita bisa sore-sore bersenda gurau, berbicara, bersenyum-senyum. Aku ingat dulu semuanya begitu menyenangkan. Tapi sekarang seolah-olah seperti itu ya, bukan ya? Tapi sekarang gitu. Bahkan segala sesuatunya tidak menentu. Tapi sekarang apa-apa jadi susah. Kan memang juga firman berkata, ya dunia tidak akan menjadi mudah. Tapi sekarang, semua tapi sekarang terus ya. Nah, Gideon juga sama. Ya, itulah orang yang lagi tertekan, orang yang lagi stres, orang yang lagi putus asa, dan juga orang yang lagi kecewa. Semuanya ada di hati yang pahit. Ya, kalau pakai kacamata hitam, semua akan terlihat hitam, semua kiri kanan hitam. Kalau kita pakai kacamata hijau semua. Tetapi Tuhan tentu melihat kita bukan dari persoalan-persoalan itu. Walaupun apa yang Gideon katakan itu adalah sesuatu yang wajar menurut kehidupan di dunia ini. Sesuatu yang wajar kalau dipikirkan dengan logika. Sesuatu yang wajar kalau dipikirkan tentang keadaan saat ini. Jadi artinya hal itu bisa saja menjadi perkataan-perkataan kita juga setiap hari, karena yang kita hadapi seperti itu, miriplah seperti Gideon. Tetapi Tuhan sekali lagi melihat Gideon bukan Gideon yang dalam keadaan seperti itu. Tuhan ingin pakai Gideon walaupun dia seorang yang muda, seorang yang tidak berpengalaman, seorang yang menurut dia kalau dilihat dari keturunannya, dari sukunya, itu suku yang kecil, yang tidak diperhitungkan. Kalau dilihat Gideon seorang yang muda, dari keluarganya juga yang paling kecil, juga tidak diperhitungkan. Dari segi edukasinya, dari segi pengalaman kehidupan, apalagi pengalaman berperang, apalagi pengalaman berbisnis, apalagi pengalaman dalam pergaulan. Wah, pokoknya nggak memenuhi syarat banget. Itulah Gideon. Tapi sekali lagi, kita tidak pernah mengerti bagaimana Tuhan punya rencana indah terhadap Gideon. Karena Tuhan katakan, hai pahlawan yang gagah berani. Artinya, Bapak Ibu Saudara, seperti firman berkata, aku tahu rancanganku terhadap engkau, bukan rancangan kecelakaan, dan seterusnya dikatakan, perbedaannya antara tingginya langit dan bumi. Itulah rencana Tuhan.
Kalau rencana kita berdasarkan kekuatan pikiran kita, otak kita yang cuman sekepal, mungkin udah gak sanggup lagi. Ingatlah bahwa Allah itu Allah yang maha kuasa. Tidak sukar bagi Dia untuk membuat apapun. Sedangkan langit dan bumi adalah ciptaannya. Bahkan kita sendiri pun ciptaannya. Di suatu ketika firman berkata, kalau yang diciptakan itu kurang baik, lalu Dia tidak buang, tapi Dia akan bentuk lagi menjadi yang lebih bagus dari sebelumnya. Itu yang namanya kasih Allah terhadap kuasa yang besar itu. Nah, Gideon dibilang, hai pahlawan yang gagah berani. Kaget dia. Halo, bagaimana kalau hari ini Tuhan juga bicara sama engkau? Hai kau pahlawan yang gagah berani, bangunlah kau, jangan lemah, jangan mundur gitu ya, jangan ciut gitu ya, kayak kerupuk begitu kena air langsung ciut. Bagaimana kalau Tuhan pada hari ini bilang, hai pahlawan yang gagah berani? Apakah kau juga akan bilang seperti Gideon, ah Tuhan, siapa aku ini, aku gak mampu, itu yang lain aja itu juga masih susah, apalagi aku. Apakah jawab gitu seperti Gideon juga? Kita lihat ya tadi ya, jadi Gideon menjawab gitu ya, waktu Tuhan bilang, aku mengutus engkau, kata Tuhan begitu. Nah, kita harus tahu bahwa Tuhan itu kalau Dia memberikan tugas atau Dia mempercayakan sesuatu kepada seorang, itu nomor satu adalah orang yang dipercaya. Orang yang menurut Tuhan itu sanggup. Manusia, bahkan kita sendiri bisa salah pilih. Tapi Tuhan gak pernah keliru. Dia gak pernah salah. Jadi ketika Dia mengutus, Dia memberi tugas. Seperti kita ada hari ini. Kalau kita masih ada, kita harus beriman. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu masih punya rencana indah dalam setiap kehidupan kita. Mungkin rencana itu berbeda-beda dalam setiap kehidupan kita, tetapi firman itu akan indah pada waktunya. Mungkin ketika rencana itu dijalankan, kita seringkali banyak tidak mengerti. Seringkali kita tidak paham, ini mau kemana, kenapa harus seperti ini, lalu enggak jelas. Tetapi pada akhirnya nanti kita akan tahu. Ketika semua itu menjadi sesuatu yang real, ya, nah bukan lagi engkau mengeluarkan air mata karena sedih, engkau nanti akan menangis karena gembira. Seperti hewan yang lepas kandang gitu ya, dia akan loncat-loncat seperti itu. Nah, dia harus tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah yang setia. Gideon karena tertekan oleh keadaan, karena tertekan oleh situasi, karena kesusahan yang berlarut-larut, sehari, sebulan, setahun, 2 tahun setengah begitu kan ya. Karena tertekan, semua sendi-sendi kehidupan sepertinya lumpuh, sendi-sendi bisnis itu begitu sulit. Ya, kita tentunya berdoa bahwa Tuhan bisa membuka jalan. Tapi seperti Gideon, dia masih belum bisa memahami bahwa Tuhan itu mengutus dia. Itu sebabnya perkataannya masih perkataan tentang kesusahan. Lalu Tuhan tidak putus asa. Karena kalau Tuhan punya rencana, Dia itu rencanakan dengan sempurna. Dia itu akan terus berdialog. Masih ingat ketika Allah mau mengutus Musa? Musa juga bilang begitu bukan? Itu wajar-wajar saja ketika Musa bilang, dengan apa harus kubebaskan? Tuhan bilang, apa yang ada padamu? Lebih bingung lagi bukan? Nah, demikian juga Gideon. Jadi Gideon walaupun dikatakan hai pahlawan yang gagah berani, dia tetap saja berkata tentang keadaan. Lalu berikutnya dikatakan, Tuhan bilang, aku akan menyertai engkau. Jadi waktu Gideon berdalih, enggak mungkin ini dan lain sebagainya, Tuhan bilang, aku akan menyertai engkau. Dan Gideon tergugah karena dia tahu kisah dari para leluhurnya yang Tuhan itu keluarkan dia dari tempat perbudakan perhambaan dari Mesir dengan tangan yang kuat, dengan penyertaan yang kuat.
Halo, apakah ketika Tuhan berkata, aku menyertai engkau, lalu kita masih menang-menang wae, kita masih kulihat dulu lah, nantilah bagaimana. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau engkau bertindak lambat, engkau enggak keduman. Kalau engkau bertindak lambat, kau akan terlambat. Itu sebabnya Tuhan tidak pernah terlambat. Ketika udah satu saat itu waktunya, engkau harus cepat bertindak. Apalagi ketika Tuhan bilang, aku menyertai engkau. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu kalau kita baca terus ya, tentu terlalu panjang, kita ringkaskan saja. Gideon, baiknya, untungnya Gideon bertindak. Dia tahu persis ini adalah Tuhan. Dan dia minta tanda. Dan Tuhan itu tidak segan-segan untuk meyakinkan orang pilihannya. Dia berikan tanda. Kalau kita lanjutkan terus, Gideon kumpulin itu orang-orang Israel yang ingin berjuang. Dan mereka tergerak. Tidak ada yang berkata, aku tidak mau. Tapi tidak. Kenapa? Karena Tuhan menyertai dia. Karena Tuhan menyertai dalam setiap perkataan maupun tindakannya. Mereka terkumpul dalam waktu cepat. 32.000. Gideon pikir nih, dengan tentara yang segini besar, wah terima kasih Tuhan. Tapi bukan begitu, kata Tuhan. Tanyakan satu persatu. Yang tidak berani perang, pulang aja. Yang lagi mikirin keluarganya, anaknya, mantunya, pulang aja daripada nanti perang pikirannya kemana-mana. Tinggal 10.000, yang pulang lebih banyak dari yang mau perang. 10.000, wah udah tinggal sedikit nih. Enggak begitu kata Tuhan, suruh minum, gitu ya. Nanti baca sendiri ya di rumah ya. Akhirnya tersisa sangat sedikit sekali, cuma 300. Dan seterusnya yang berperang itu bukan Gideon dan orang-orang Israel. Persis seperti yang Tuhan bilang, aku yang akan berperang buat kamu. Tahu tuh? Nggak perang, cuman ditiupin trompet dan buli-buli dipecahin tuh. Mereka main bunuh-bunuhan musuhnya. Halo, jangan bingung. Allah tidak pernah kehabisan cara untuk menolong Gideon dan bangsa Israel. Allah tidak pernah kehabisan cara untuk menolong kau. Allah tidak pernah kehabisan cara untuk membuka jalan. Dan dia tidak pernah terlambat. Itulah sebabnya hari ini, ketika kita baca, Gideon dalam keadaan lemah, tertekan, frustrasi, hopeless, gak punya harapan. Tapi Tuhan bilang, hai pahlawan yang gagah berani. Itu sebabnya tadi saya katakan, bagaimana kalau hari ini Tuhan bilang, kau pahlawan yang gagah berani. Bisa kau bertindak seperti Gideon? Engkau mempercayai, ya Allah, aku bersyukur Engkau mengutus aku. Artinya masih ada yang bisa aku kerjakan. Engkau mempercayai aku. Artinya apapun yang aku kerjakan akan Engkau bersama dengan aku. Dan Tuhan bilang, akulah Tuhan yang beserta dengan engkau. Dan kita lihat Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan. Dan Gideon menang. Umat Israel dibebaskan. Dan semua rencana Allah terwujud, terpenuhi. Bapak Ibu Saudara-saudara, Allah punya rencana besar dalam setiap kehidupan kita. Kita mungkin belum memaksimalkan rencana itu. Karena kita terlalu banyak melihat keadaan. Enggak salah saya katakan. Ya, kita harus bisa baca situasi, bukan? Tidak salah. Tetapi ada satu hal, bahwa pertolongan dan kekuatan kita adalah dari Tuhan. Bahwa Allah yang menjaga kita, Allah yang memelihara, Allah yang memberikan kita kekuatan, Allah yang berperang bagi kita, itu jauh lebih besar dari persoalan kita, jauh lebih besar dari segala musuh-musuh kita.
Harus kau tetap percaya, karena Allah itu kenal engkau secara pribadi. Kita akan baca satu ayat terakhir ya. Kita buka di dalam Ulangan. Ulangan pasal yang ke-7 mulai ayat yang ke-6. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Sampai di sini dulu Bapak Ibu Saudara. Jadi ini adalah perkataan firman Tuhan sendiri yang berbicara bahwa engkau adalah umat yang kudus, umat yang dipilih, dan umat yang menjadi kesayangan Tuhan. Tadi saya katakan dari awal, ketika Tuhan memberikan tugas, artinya diberikan kepada orang yang dipercaya. Tugas apapun itu, apa yang kita bisa kita kerjakan, itu kita dipercaya oleh Tuhan untuk melakukannya. Kita lanjutkan. Ayat yang ke-7. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil di antara segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang teguh sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun Raja Mesir. Ternyata apa yang dipikirkan Gideon, Tuhan juga sudah pikirkan. Lalu Tuhan bilang, ya, bukan karena jumlahmu banyak. Kan Gideon bilang, aku kalau sukunya aja nih, suku yang paling kecil. Bukan karena kau kuat. Gideon bilang, apalagi aku pribadi, dalam keluargaku aja aku yang paling lemah, yang paling kecil. Lalu Tuhan bilang, kenapa Tuhan itu memilih engkau? Dikatakan karena Tuhan mengasihi. Ya toh? Dikatakan karena Tuhan mengasihi. Dan yang kedua dikatakan apa? Karena Tuhan udah janji bahwa Dia akan menjagai engkau turun temurun, mulai dari nenek moyangmu yang tadi kau ceritakan, mana perbuatan ajaibnya yang dulu katanya dahsyat, sekarang kau begini aja. Tuhan bilang, karena Tuhan mengasihi engkau dan karena Tuhan janji akan terus menjagai, akan terus menyertai. Rasul Paulus bilang, ketika aku lemah, maka disitulah aku kuat. Ketika aku lemah, justru aku melihat pertolongan Tuhan yang dahsyat. Woi, tapi jangan tunggu lemah dulu. Buat kita-kita yang cerdas, buat kita-kita yang pandai, buat kita-kita yang bijaksana, engkau harus tetap bertekun, kau berpegang. Kalau sesuatu Tuhan izinkan terjadi, asalkan kita masih tetap dalam iman, masih tetap dalam lingkaran kasih karunia, Tuhan tidak akan membiarkan engkau sampai jatuh. Kalau jatuh pun gak akan tergeletak, kata pemazmur. Kenapa? Woi, kenapa? Karena tangan Tuhan itu terlalu kuat untuk mengangkat engkau. Kata Raja Daud, kadang-kadang aku bahkan terperosok, nyungsep sampai dunia orang mati. Artinya seakan-akan udah gak ada harapan lagi, hancur, hopeless. Tapi Tuhan angkat lagi, muncul lagi. Itulah Tuhan Allah yang setia. Tetapi pertanyaannya, apakah kita masih tetap setia? Apakah kita masih tetap sama? Hati kita, perlakuan, tingkah kita, pemikiran kita. Kita harus percaya kalau kita ada hari ini adalah anugerah. Dan Allah yang sama, Allahnya Gideon, Dia masih berkata, bangkitlah engkau pahlawan. Aku sudah siapkan tugas-tugas besar untuk pribadimu, untuk keluargamu, untuk apapun selama kau di dalam dunia ini. Sampai kita bertemu dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama-sama kita berdoa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan,
karena pada hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk beribadah dalam ucapan syukur. Dalam hari-hari kami, Engkau menjagai, Engkau melindungi kami. Engkau sebagai pembela yang agung. Engkau sebagai yang berperang mengalahkan musuh-musuh kami. Engkau sebagai yang memberikan kami penghiburan ketika kami merasa sendiri. Engkau sebagai dokter, segala dokter yang menyembuhkan dan memberikan kami kesehatan. Ya Tuhan, siapakah kami dan siapakah Engkau sehingga memperhitungkan kami. Oleh sebab itu hari ini hati kami tertunduk tersungkur. Kami sembah Engkau dalam ucapan syukur bahwa sesungguhnya kami tidak akan bisa membalas segala kebaikan yang Engkau berikan kepada kami. Apalagi saat ini Engkau katakan kami adalah pahlawan-pahlawan yang Engkau sendiri akan menyertai, Engkau sendiri akan memberikan kemenangan. Dan jadikan kami kuat, jadikan kami setia. Pada hari ini Tuhan, pada hari pertama di minggu ini kami bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman. Kami mulai bersama dengan Engkau dan kami menyerahkan seluruh aktivitas kami sepanjang minggu ini. Apapun yang Engkau percayakan untuk kami kerjakan, baik kami yang berniaga, yang berdagang, ataupun kami yang bekerja di tempat-tempat pekerjaan, ataupun anak-anak kami yang masih kuliah, yang masih sekolah, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Bahkan mungkin ada yang sedang mencari pekerjaan, kami percaya Tuhan, Engkau tidak terpengaruh oleh pandemi ataupun keadaan. Engkau berikan pekerjaan yang cocok, yang sesuai dengan selera mereka, agar mereka bisa mengucap syukur atas apa yang sudah Engkau kerjakan bagi mereka. Bahkan yang sudah tidak bekerja sekalipun, berkati anak-anaknya, mantu-mantu, bahkan sampai cucu-cucunya. Cukupi dengan cara-Mu yang ajaib. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat kemenangan yang Engkau berikan. Kami percaya ini bukan suatu kebetulan, tetapi Engkau sendiri yang ingin berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi, dimanapun kami berada, di dalam keberadaan kami, di rumah kami masing-masing, baik di dalam kota ini sampai jauh keluar Indonesia sana. Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang saat ini menjangkau setiap pribadi. Engkau yang kenal kami, Engkau yang mengasihi dan Engkau mau melakukannya bagi kami. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami percaya firman-Mu itu adalah pribadi yang betul-betul sampai kepada kami tujuannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kembalikan kami pada minggu berikutnya. Seperti hari ini Tuhan. Saat Engkau memberikan kami kesempatan. Saat Engkau memberkati kami. Itu sebabnya dengan iman, dengan sukacita, kita terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku, damailah dalam genggaman-Mu.
Meskipun di dunia ini